Cengkeh adalah salah satu rempah paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Di balik bentuknya yang kecil dan sederhana, cengkeh menyimpan kisah panjang tentang perdagangan dunia, kekuasaan, budaya, dan kesehatan. Aromanya yang kuat, rasa hangat yang khas, serta manfaatnya yang luas menjadikan cengkeh bukan hanya sekadar bumbu dapur, melainkan simbol kekayaan alam dan kearifan pengobatan tradisional yang diwariskan lintas generasi. Secara botani, cengkeh merupakan bunga kering yang dipanen sebelum mekar sempurna. Proses panen dilakukan pada waktu yang sangat spesifik, karena pada fase inilah kandungan senyawa aktifnya berada pada titik optimal. Setelah dikeringkan, cengkeh berubah warna menjadi coklat kehitaman dan mengeluarkan aroma tajam yang mudah dikenali bahkan dari jarak jauh. Aroma inilah yang sejak ratusan tahun lalu membuat cengkeh menjadi komoditas bernilai tinggi. Cengkeh berasal dari wilayah Kepulauan Maluku, sebuah kawasan yang sejak dahulu dikenal sebagai negeri rempah. Dari wilayah inilah cengkeh kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia melalui jalur perdagangan laut. Pada masa lalu, bangsa-bangsa besar rela menempuh perjalanan ribuan kilometer demi mendapatkan rempah ini. Bahkan, cengkeh pernah menjadi pemicu utama eksplorasi samudera dan persaingan global antar kekuatan besar dunia. Dalam konteks sejarah, cengkeh bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi juga alat diplomasi dan simbol status sosial. Di beberapa budaya, cengkeh digunakan dalam ritual keagamaan, upacara adat, hingga sebagai pengharum alami ruangan. Nilainya begitu tinggi sehingga kepemilikan cengkeh pada masa tertentu hanya dimiliki kalangan bangsawan dan kerajaan. Hingga hari ini, Indonesia masih dikenal sebagai salah satu produsen cengkeh terbesar di dunia. Cengkeh menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya, kuliner, dan pengobatan tradisional masyarakatnya. Dari dapur rumah tangga, warung jamu, hingga industri modern, cengkeh terus memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kekuatan cengkeh tidak berhenti pada nilai sejarah dan budayanya saja. Di balik aroma tajam dan rasanya yang pedas hangat, tersimpan berbagai senyawa aktif yang memiliki dampak nyata bagi kesehatan tubuh. Sejak zaman kuno, cengkeh telah digunakan untuk meredakan sakit gigi, menghangatkan tubuh, membantu pencernaan, hingga menjaga daya tahan tubuh. Menariknya, banyak dari manfaat tradisional tersebut kini mulai dibuktikan oleh penelitian ilmiah modern. Bab ini menjadi gerbang awal untuk memahami bahwa cengkeh bukan sekadar rempah biasa. Ia adalah hasil perpaduan antara kekayaan alam, perjalanan sejarah, dan potensi kesehatan yang luar biasa. Pada bab-bab selanjutnya, kita akan mengupas lebih dalam kandungan aktif cengkeh, manfaatnya bagi tubuh, serta bagaimana rempah kecil ini digunakan baik dalam dunia medis modern maupun pengobatan tradisional yang telah bertahan selama berabad-abad. Di balik ukurannya yang kecil dan tampak sederhana, cengkeh menyimpan kekayaan senyawa aktif yang luar biasa kuat. Inilah alasan utama mengapa cengkeh sejak dahulu tidak hanya digunakan sebagai penyedap rasa, tetapi juga sebagai tanaman obat yang dihormati dalam berbagai budaya pengobatan tradisional. Setiap butir cengkeh merupakan kombinasi kompleks antara zat aromatik, senyawa bioaktif, serta mineral penting yang bekerja secara sinergis di dalam tubuh. Senyawa paling dominan dalam cengkeh adalah eugenol. Eugenol merupakan senyawa fenolik yang memberikan aroma khas pedas hangat pada cengkeh. Kandungan eugenol dalam cengkeh tergolong sangat tinggi dibandingkan tanaman herbal lain, bahkan dapat mencapai lebih dari 70% pada minyak atsirinya. Senyawa ini dikenal memiliki sifat analgesik atau pereda nyeri, antiseptik, antibakteri, serta antiinflamasi. Inilah dasar ilmiah mengapa cengkeh sering digunakan untuk meredakan sakit gigi, nyeri otot, dan peradangan ringan. Selain eugenol, cengkeh juga mengandung flavonoid, tanin, dan senyawa polifenol lainnya. Kelompok senyawa ini berperan sebagai antioksidan alami yang sangat kuat. Antioksidan berfungsi melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, yaitu molekul tidak stabil yang dapat memicu penuaan dini, peradangan kronis, hingga berbagai penyakit degeneratif. Dengan kata lain, kandungan antioksidan dalam cengkeh berkontribusi besar dalam menjaga kesehatan sel dan jaringan tubuh. Cengkeh juga mengandung saponin dan alkaloid, senyawa yang diketahui memiliki efek antimikroba dan imunomodulator. Senyawa ini membantu tubuh melawan bakteri, virus, dan jamur, sekaligus mendukung sistem kekebalan tubuh agar bekerja lebih optimal. Inilah alasan mengapa cengkeh sering digunakan dalam ramuan tradisional untuk membantu tubuh melawan infeksi ringan dan meningkatkan daya tahan. Dari sisi nutrisi, meskipun dikonsumsi dalam jumlah kecil, cengkeh tetap memberikan kontribusi mineral yang signifikan. Cengkeh mengandung mangan,
mineral penting yang berperan dalam metabolisme, pembentukan tulang, dan kerja enzim antioksidan dalam tubuh. Selain itu, terdapat pula kalsium, magnesium, kalium, zat besi, serta fosfor yang mendukung fungsi otot, saraf, dan sistem peredaran darah. Cengkeh juga mengandung vitamin, terutama vitamin C, vitamin K, dan sejumlah kecil vitamin B kompleks. Vitamin C berperan dalam meningkatkan sistem imun. Vitamin K penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Sementara vitamin B kompleks mendukung metabolisme energi dan fungsi saraf. Kandungan aktif cengkeh paling terkonsentrasi dalam bentuk minyak atsiri cengkeh. Minyak ini diekstrak melalui proses penyulingan dan digunakan secara luas dalam dunia farmasi, kedokteran gigi, serta aromaterapi. Namun karena sifatnya yang sangat kuat, minyak cengkeh harus digunakan dengan dosis dan cara yang tepat. Berbagai penelitian ilmiah modern pun mulai mengonfirmasi potensi senyawa aktif dalam cengkeh. Bahkan lembaga kesehatan internasional seperti World Health Organization mengakui pentingnya tanaman obat sebagai bagian dari pendekatan kesehatan komplementer selama digunakan secara aman dan berbasis bukti ilmiah. Bab ini menunjukkan bahwa kekuatan cengkeh tidak terletak pada jumlah konsumsinya, melainkan pada kualitas kandungan aktif di dalamnya. Dengan memahami apa saja senyawa yang terkandung dalam cengkeh, kita dapat lebih bijak memanfaatkannya untuk mendukung kesehatan tubuh. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas bagaimana seluruh kandungan tersebut bekerja memberikan manfaat nyata bagi berbagai sistem tubuh manusia. Cengkeh dikenal sebagai salah satu rempah dengan manfaat kesehatan paling luas. Bukan tanpa alasan, kandungan senyawa aktif di dalam cengkeh bekerja langsung pada berbagai sistem tubuh, mulai dari sistem saraf, pencernaan, pernapasan, hingga sistem kekebalan. Inilah yang membuat cengkeh sejak dahulu dipercaya sebagai tanaman obat serbaguna yang dapat digunakan dalam berbagai kondisi kesehatan. Salah satu manfaat cengkeh yang paling terkenal adalah kemampuannya meredakan nyeri. Senyawa eugenol yang terkandung di dalam cengkeh memiliki efek analgesik alami, yaitu membantu mengurangi rasa sakit dengan cara menghambat sinyal nyeri pada sistem saraf. Inilah alasan mengapa cengkeh sering digunakan untuk mengatasi sakit gigi, nyeri gusi, sakit kepala ringan, serta pegal otot. Dalam pengobatan tradisional, bahkan satu butir cengkeh yang dikunyah perlahan sudah cukup memberikan efek mati rasa sementara. Manfaat berikutnya adalah dukungan cengkeh terhadap sistem pencernaan. Cengkeh membantu merangsang produksi enzim pencernaan, sehingga makanan dapat dicerna dengan lebih baik. Konsumsi cengkeh dalam bentuk rebusan atau campuran minuman herbal sering digunakan untuk meredakan perut kembung, mual, rasa penuh di lambung, serta gangguan pencernaan ringan. Selain itu, sifat antimikroba cengkeh membantu menekan pertumbuhan bakteri jahat di saluran cerna. Cengkeh juga berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem pernapasan. Aroma hangat dan pedas dari cengkeh membantu melegakan saluran napas, mengencerkan dahak, serta meredakan iritasi pada tenggorokan. Karena itu, cengkeh kerap digunakan dalam ramuan tradisional untuk membantu mengatasi batuk, pilek, dan gejala masuk angin. Uap rebusan cengkeh bahkan dipercaya dapat memberikan efek relaksasi pada saluran pernapasan. Dalam menjaga kesehatan mulut dan gigi, cengkeh memiliki manfaat yang sangat signifikan. Sifat antibakteri dan anti jamurnya membantu melawan bakteri penyebab bau mulut, sariawan, serta infeksi gusi. Cengkeh juga membantu mengurangi peradangan dan nyeri pada jaringan mulut, sehingga sering digunakan sebagai bahan alami dalam perawatan kesehatan gigi tradisional. Manfaat lain yang tidak kalah penting adalah peran cengkeh dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan antioksidan yang tinggi membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan berkurangnya stres oksidatif, sistem imun dapat bekerja lebih optimal dalam melawan infeksi dan menjaga keseimbangan tubuh. Konsumsi cengkeh secara teratur dalam jumlah wajar dipercaya membantu tubuh menjadi lebih tahan terhadap penyakit ringan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa cengkeh berpotensi membantu menjaga keseimbangan kadar gula darah dan mendukung kesehatan hati. Senyawa aktifnya berperan dalam membantu proses metabolisme dan melindungi sel-sel hati dari kerusakan. Meskipun demikian, manfaat ini tetap perlu diimbangi dengan pola hidup sehat secara keseluruhan. Secara keseluruhan, manfaat cengkeh tidak bekerja secara instan, melainkan melalui proses alami yang bertahap. Dengan penggunaan yang tepat dan konsisten, cengkeh dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang mendukung tubuh dari dalam. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas bagaimana manfaat-manfaat ini dimanfaatkan dan dikembangkan lebih lanjut dalam dunia medis modern.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan membawa cengkeh dari ranah pengobatan tradisional ke dunia medis modern. Jika dahulu cengkeh digunakan berdasarkan pengalaman turun-temurun, kini manfaatnya mulai dijelaskan melalui penelitian ilmiah, uji laboratorium, dan penerapan klinis. Transisi inilah yang menjadikan cengkeh sebagai salah satu tanaman herbal yang mendapat perhatian serius dalam dunia kedokteran. Salah satu bidang medis yang paling banyak memanfaatkan cengkeh adalah kedokteran gigi. Senyawa eugenol yang terkandung dalam cengkeh telah lama digunakan sebagai bahan utama dalam berbagai produk perawatan gigi. Eugenol dikenal memiliki efek anestesi lokal yang mampu meredakan nyeri dengan cepat, sekaligus bersifat antiseptik. Dalam praktik klinis, eugenol sering digunakan sebagai komponen semen tambal gigi, obat pereda nyeri pasca perawatan, serta bahan untuk menenangkan jaringan gusi yang meradang. Selain di bidang kedokteran gigi, minyak cengkeh juga digunakan sebagai antiseptik topikal dalam dunia medis. Dalam konsentrasi tertentu, minyak ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur penyebab infeksi ringan pada kulit. Oleh karena itu, ekstrak cengkeh sering dimanfaatkan dalam formulasi salep, krim, dan cairan pembersih luka ringan. Keunggulan cengkeh terletak pada kemampuannya melawan mikroorganisme tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya jika digunakan sesuai dosis. Dalam dunia farmakologi, cengkeh menjadi objek penelitian karena sifat antiinflamasi dan antioksidannya. Beberapa studi menunjukkan bahwa senyawa aktif dalam cengkeh berpotensi membantu menekan respons peradangan berlebihan dalam tubuh. Peradangan kronis diketahui menjadi salah satu faktor pemicu berbagai penyakit degeneratif, sehingga potensi cengkeh sebagai agen pendukung terapi terus dikaji lebih lanjut. Cengkeh juga diteliti karena kemampuannya dalam mendukung kesehatan metabolik. Senyawa bioaktif di dalamnya diketahui berperan dalam membantu pengaturan kadar gula darah serta melindungi organ hati dari stres oksidatif. Meski belum digunakan sebagai terapi utama, ekstrak cengkeh mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari pengobatan komplementer yang mendampingi terapi medis konvensional. Organisasi Kesehatan Internasional seperti World Health Organization menekankan bahwa pemanfaatan tanaman obat, termasuk cengkeh, dapat memberikan manfaat besar apabila digunakan secara rasional, aman, dan berbasis bukti ilmiah. Pendekatan ini dikenal sebagai integrasi antara pengobatan modern dan tradisional. Namun, dunia medis juga memberikan catatan penting terkait keamanan penggunaan cengkeh. Minyak cengkeh bersifat sangat kuat dan tidak dianjurkan digunakan secara langsung tanpa pengenceran. Penggunaan yang berlebihan atau tidak sesuai anjuran dapat menyebabkan iritasi, reaksi alergi, bahkan gangguan pada jaringan tertentu. Oleh karena itu, dalam dunia medis, cengkeh selalu digunakan dalam formulasi yang terkontrol dan terstandarisasi. Bab ini menunjukkan bahwa cengkeh bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi juga bagian dari masa depan pengobatan. Dengan pendekatan ilmiah yang tepat, rempah tradisional ini mampu berkontribusi nyata dalam mendukung kesehatan manusia. Pada bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana cengkeh tetap mempertahankan perannya dalam pengobatan tradisional yang masih digunakan hingga kini. Jauh sebelum dunia mengenal obat sintetis dan teknologi medis modern, manusia telah memanfaatkan cengkeh sebagai bagian penting dari pengobatan tradisional. Pengetahuan tentang manfaat cengkeh diwariskan secara turun-temurun melalui pengalaman, praktik budaya, dan kearifan lokal. Hingga kini, penggunaan cengkeh dalam pengobatan tradisional masih bertahan dan bahkan kembali diminati seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengobatan alami. Dalam tradisi pengobatan Nusantara, cengkeh sering digunakan sebagai bahan utama ramuan penghangat tubuh. Cengkeh direbus bersama jahe, kayu manis, atau serai untuk menghasilkan minuman herbal yang dipercaya mampu melancarkan peredaran darah, mengusir rasa dingin, dan meningkatkan stamina. Ramuan ini lazim dikonsumsi saat cuaca dingin, setelah kelelahan, atau ketika tubuh mulai terasa tidak enak. Salah satu penggunaan cengkeh yang paling dikenal dalam pengobatan tradisional adalah untuk mengatasi sakit gigi. Cara yang digunakan sangat sederhana, yaitu dengan menempelkan atau mengunyah cengkeh langsung pada bagian gigi yang sakit. Kandungan eugenol di dalam cengkeh memberikan efek mati rasa sementara sekaligus membantu menekan pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Metode ini telah digunakan selama ratusan tahun dan masih banyak dipraktikkan hingga sekarang. Cengkeh juga sering dimanfaatkan dalam bentuk minyak urut tradisional. Minyak cengkeh dicampur dengan minyak kelapa atau minyak lainnya, kemudian digunakan untuk memijat bagian tubuh yang pegal, nyeri otot, atau terasa kaku. Sensasi hangat dari cengkeh membantu merilekskan otot dan melancarkan aliran darah. Dalam budaya pengobatan tradisional, minyak ini juga digunakan untuk membantu meredakan gejala masuk angin dan perut kembung.
Dalam perawatan kesehatan pernapasan, cengkeh digunakan sebagai bahan ramuan untuk meredakan batuk dan pilek. Rebusan cengkeh diminum hangat atau uapnya dihirup untuk membantu melegakan saluran napas. Aroma khas cengkeh dipercaya mampu membuka pernapasan dan memberikan rasa lega pada tenggorokan yang teriritasi. Selain itu, cengkeh juga memiliki peran penting dalam perawatan pasca melahirkan dalam pengobatan tradisional. Cengkeh sering dicampurkan dalam jamu atau ramuan pemulihan yang bertujuan membantu menghangatkan tubuh, mempercepat pemulihan, dan mengurangi rasa nyeri setelah persalinan. Penggunaan ini didasarkan pada sifat cengkeh yang menghangatkan dan melancarkan peredaran darah. Dalam beberapa budaya, aroma cengkeh juga dimanfaatkan untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres ringan. Cengkeh dibakar atau diseduh sebagai minuman aromatik yang dipercaya membantu menciptakan rasa rileks dan nyaman. Praktik ini menunjukkan bahwa manfaat cengkeh tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berpengaruh pada keseimbangan emosional. Bab ini menegaskan bahwa pengobatan tradisional bukanlah sekadar warisan masa lalu, melainkan sistem pengetahuan yang masih relevan hingga saat ini. Cengkeh menjadi contoh bagaimana alam menyediakan solusi kesehatan yang sederhana namun efektif. Pada bab terakhir, kita akan membahas cara konsumsi cengkeh yang aman serta kesimpulan penting agar manfaatnya dapat diperoleh secara optimal tanpa menimbulkan risiko. Meskipun cengkeh dikenal sebagai rempah dengan segudang manfaat kesehatan, satu hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah cara penggunaannya. Seperti halnya bahan alami lain yang memiliki senyawa aktif kuat, cengkeh harus digunakan dengan bijak agar manfaatnya optimal tanpa menimbulkan efek samping. Prinsip utama dalam memanfaatkan cengkeh adalah cukup dan tepat, bukan berlebihan. Untuk konsumsi harian, cara paling aman menggunakan cengkeh adalah melalui rebusan ringan atau sebagai campuran minuman herbal. Beberapa butir cengkeh direbus dalam air panas selama beberapa menit, kemudian diminum selagi hangat. Metode ini membantu mengekstrak senyawa aktif dalam kadar ringan yang relatif aman bagi tubuh. Cengkeh juga aman digunakan sebagai bumbu masakan, karena jumlahnya kecil dan tercampur dengan bahan lain. Penggunaan minyak cengkeh memerlukan perhatian khusus. Minyak cengkeh adalah bentuk konsentrat dari senyawa aktif cengkeh, terutama eugenol, sehingga tidak boleh digunakan secara langsung tanpa pengenceran. Untuk penggunaan luar seperti pijat atau pereda nyeri lokal, minyak cengkeh sebaiknya dicampur terlebih dahulu dengan minyak pembawa seperti minyak kelapa atau minyak zaitun. Penggunaan langsung tanpa pengenceran berisiko menyebabkan iritasi kulit atau sensasi terbakar. Dalam konteks perawatan gigi tradisional, meskipun cengkeh sering digunakan untuk meredakan sakit gigi, penggunaannya sebaiknya bersifat sementara. Cengkeh membantu mengurangi nyeri, tetapi tidak menyembuhkan penyebab utama seperti infeksi atau kerusakan gigi. Oleh karena itu, pemeriksaan ke tenaga medis tetap diperlukan jika keluhan berlanjut. Kelompok tertentu perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan cengkeh. Ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, serta individu dengan gangguan pembekuan darah atau penyakit tertentu sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan sebelum menggunakan cengkeh secara rutin atau dalam bentuk minyak. Konsumsi berlebihan juga berpotensi menimbulkan gangguan pencernaan atau reaksi alergi pada sebagian orang. Jika digunakan dengan tepat, cengkeh dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang alami. Cengkeh tidak bekerja sebagai obat instan, melainkan sebagai pendukung keseimbangan tubuh. Manfaatnya akan terasa lebih optimal bila dikombinasikan dengan pola makan seimbang, istirahat cukup, serta gaya hidup aktif. Sebagai rangkuman dari seluruh pembahasan, cengkeh adalah rempah kecil dengan potensi besar. Dari sejarah panjangnya sebagai komoditas bernilai tinggi, kandungan senyawa aktif yang kuat, manfaat kesehatan yang luas, hingga perannya dalam dunia medis modern dan pengobatan tradisional, cengkeh membuktikan bahwa alam menyediakan solusi yang luar biasa bagi manusia. Kuncinya terletak pada pengetahuan dan kebijaksanaan dalam menggunakannya. Semoga seri pembahasan tentang cengkeh ini dapat menambah wawasan dan membantu Anda lebih mengenal potensi tanaman herbal di sekitar kita. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami terus menghadirkan konten edukatif tentang kesehatan, herbal, dan ilmu alam yang dikemas secara mendalam namun mudah dipahami. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan tetap jaga kesehatan secara alami. Sebelum videonya berakhir, kalau kamu merasa pembahasan tentang cengkeh ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like agar lebih banyak orang bisa mendapatkan edukasi kesehatan alami seperti ini. Subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya tentang tanaman herbal, rempah Nusantara, manfaat kesehatan alami, serta penjelasan ilmiah yang mudah dipahami. Aktifkan juga lonceng notifikasi,
Karena setiap video yang kami hadirkan disusun dengan riset, pengalaman tradisional, dan sudut pandang kesehatan modern, tanpa sensasi berlebihan, tanpa mitos menyesatkan. Dengan subscribe, kamu ikut mendukung konten edukatif yang membantu hidup lebih sehat secara alami. Bagikan video ini ke keluarga, sahabat, atau siapapun yang peduli dengan kesehatan dan pengobatan alami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap jaga kesehatan bersama alam.